Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di channel Media Cara, channel yang membahas berbagai info seputar dunia editing, tutorial, dan teknologi informasi. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan video kedua ini, dikarenakan saya memiliki kesibukan tersendiri dan baru sempat membuatnya. Oke, di video kali ini saya masih membahas tentang pengenalan dan dasar-dasar editing di aplikasi Premiere Pro yang belum sempat saya bahas di video part 1. Untuk yang belum menonton bagaimana pengenalan dan dasar-dasar editing sebelumnya, bisa cek notifikasi yang muncul di pojok kanan atas video. Untuk aplikasi Premiere Pro sendiri sempat saya perbarui bersamaan dengan pembaruan Windows di komputer saya. Dan jika para penonton memiliki versi Premiere Pro yang berbeda juga tidak masalah, karena saya yakin tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi di video kedua ini saya akan membahas lebih mendalam dari bagian-bagian tampilan kerja di Premiere Pro, seperti pengenalan tools dan kegunaannya. Sebelumnya, video pertama di bagian source, saya hanya menjelaskan bahwa bagian ini berfungsi untuk mempreview video yang kita masukkan ke dalam project. Nah, sebenarnya di bagian source juga ada banyak tools yang dapat digunakan dalam editing. Perlu diketahui bahwa tools di bagian source banyak yang sama dengan tools di bagian program, baik secara icon maupun fungsinya. Hanya saja tools di bagian program ada lebih banyak dibanding bagian source. Jadi untuk video ini akan menjelaskan fungsi tools di kedua bagian, tapi tidak menyeluruh, hanya yang sering dipakainya saja. Baik, langsung saja mulai pembahasannya. Yang pertama ada marker. Seperti yang kita tahu bahwa marker digunakan untuk menandai suatu klip, baik di source maupun program. Bedanya jika marker di bagian source, ia akan menandai klip di bagian source dan footage di timeline. Sedangkan marker di bagian program akan menandai timeline di bagian program maupun di bagian timelinenya sendiri. Selanjutnya adalah mark in dan mark out. Masih seputar marker, jadi mark in dan mark out ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir suatu klip sesuai yang kita inginkan, baik untuk rendering, memasukkan file ke dalam timeline, atau untuk ekspor. Perbedaannya jika di source, mark in dan mark out berfungsi untuk memilih bagian klip yang ingin kita masukkan ke dalam timeline. Namun jika di program, berguna untuk rendering dan ekspor. Untuk menghilangkan mark in dan mark out, bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Kemudian ada go to in dan go to out. Fungsi dari kedua tools ini adalah untuk meloncat kursor ke bagian awal dan bagian akhir dari suatu klip. Namun jika mark in dan mark out-nya masih menyala yang menandai hanya sebagian dari klip, maka fungsi tools go to in dan go to out hanya sebatas dari mark in dan mark out-nya saja. Kemudian step 1 frame. Tools ini berfungsi untuk memajukan kursor satu frame, baik itu ke kanan yang berarti maju maupun ke kiri yang berarti mundur. Tools ini biasanya digunakan untuk mengecek frame yang cacat, dalam artian tidak terbaca atau error. Untuk tools play pause saya rasa sudah mengetahui semua, jadi kita lewati saja ya. Pada bagian source dan program terdapat insert dan overwrite. Insert berfungsi untuk memasukkan klip dan overwrite berfungsi untuk mengganti atau replace klip di bagian timeline. Jika di program tidak terlihat tools ini, bisa dengan cara klik tanda tambah dan seret ke bawah. Export frame dan loop. Export frame singkatnya berfungsi untuk mengambil gambar atau istilahnya screenshot bagi kebanyakan orang. Sementara itu loop berfungsi untuk mengulang pemutaran klip baik di source maupun di program. Selanjutnya adalah save margin. Save margin biasa digunakan untuk memberikan batas aman dalam penampilan klip teks. Namun jika ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Selanjutnya adalah multi camera view dan multi camera record. Menurut saya tools ini saling berhubungan ketika digunakan, sebab multi camera view dan multi camera record adalah tools yang digunakan untuk menggonta-ganti klip dalam satu footage atau bar video. Biasanya, orang menggunakan tools ini ketika mengedit video live delay dari sebuah event atau mengedit sebuah klip film. Untuk contoh luasnya, tools ini hampir sama fungsinya seperti aplikasi live streaming yang dalam pengoperasiannya sering terjadi pergantian gambar.
Hanya saja tools ini bukan digunakan untuk live streaming atau live event, tapi untuk editing saja. Terkhusus untuk multi camera record itu tidak ada di Source, dan ia fungsinya bukan untuk merekam video ataupun sebagainya, tetapi untuk memilah-milah klip menjadi beberapa bagian. Untuk lebih jelasnya simak video tutorial berikut. Pertama, kita gabungkan terlebih dahulu klip ini dengan cara klik kanan dan next. Selanjutnya klik ikon tambah dan pilih tools multi camera view dan multi camera record. Untuk tools multi camera view langsung diaktifkan saja ya. Selanjutnya klik kanan pada footage yang telah di next dan klik enable multi camera view, maka tampilannya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini, aktifkan multi camera record dan play untuk mulai menggonta-ganti gambar. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk pengenalan dan dasar-dasar editing video di aplikasi Premiere Pro bagian 2. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu dukung terus channel ini dengan cara klik like dan subscribe. Serta jika ada pertanyaan, kritik, atau saran dipersilahkan untuk ketik di kolom komentar. Saya harap video yang saya tampilkan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk semua.